Dok, dada saya berdebar, jantung saya kayak mau copot. Oh, udah berapa lama ya? Udah lama sih dok, kira-kira setahunan ini sih. Hilang timbul jarang atau sering banget? Dulu sih sempat hilang timbul, tapi sekarang belakangan ini tuh jadi lebih sering dok. Oke, saya periksa dulu ya. Oke. Halo dokter, pasien dokter mengeluhkan jantung berdebar-debar. Nah, debar jantung atau palpitasi yang dirasakan pasien itu sebenarnya sifatnya subjektif loh. Pasien bisa merasa denyut jantungnya cepat, jantung berpacu, berdegup kencang, atau bahkan jantung kayak mau melompat. Tapi yang mesti kita ingat, palpitasi itu nggak selalu berkaitan dengan gangguan ritme jantung. Nah, yuk tanyakan 4 hal ini saat bertemu pasien yang punya keluhan berdebar-debar. Yang pertama, tanyakan kapan terjadinya. Apakah waktu lagi istirahat atau lagi aktivitas? Tanyakan juga debar jantungnya terjadi berapa lama. Palpitasi yang terjadi kurang dari 5 menit itu biasanya bukan dari jantung ya. Yang kedua, tanyakan kemungkinan penyebab dari palpitasi sama pasien. Apakah pasien punya masalah kecemasan, habis minum kafein, atau minum alkohol? Karena kalau palpitasi dicetuskan oleh salah satu dari 3 hal ini, pasien tidak perlu khawatir. Debar jantung akan hilang setelah pencetusnya diatasi. Yang ketiga, tanyakan keluhan penyerta. Kalau pasien mengeluhkan adanya pusing, sinkop, nyeri dada, sesak nafas, atau bengkak pada kaki, dokter perlu curiga debar jantung disebabkan oleh gangguan jantung. Kalau ada keluhan seperti tremor, pasien nggak tahan panas, penurunan berat badan, dokter perlu memikirkan ke arah hipertiroid. Atau, misal pasien mengeluhkan lemas, pucat, dan ada riwayat perdarahan, atau kekurangan gizi, dokter perlu memikirkan jangan-jangan palpitasi disebabkan oleh anemia. Yang keempat, tanyakan, adakah penggunaan obat-obat tertentu kayak dekomestan, stimulan, atau bronkodilator. Soalnya, obat-obat ini bisa menyebabkan jantung berdebar. Nah, setelah kita tanyakan 4 pertanyaan tadi, kita bisa pertimbangkan nih, palpitasi itu kira-kira asal dari mana? Pastikan lagi dengan pemeriksaan fisik ya. Adanya hipertensi atau hipotensi, takikardia atau bradikardia, takipne atau bradipne, atau desaturasi oksigen. Itu perlu kita curigai adanya gangguan pada jantung. Terus, waktu palpasi nadi, iramanya irregular nggak? Kalau waktu hitung nadi ternyata lebih dari 120 kali per menit atau malah lambat, yaitu kurang dari 45 kali per menit saat istirahat, dokter perlu rujuk ya. Auskultasi jantungnya apakah ada murmur? Setelah memastikan nggak ada temuan abnormal pada pemeriksaan jantung, cek juga apakah ada anemia, eksoftalmus, atau pembesaran tiroid. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal IKOS Alamedica? Di website Alamedica tersedia nih IKOS untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses IKOS melalui website Alamedica. Udah gitu, sekarang IKOS kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti IKOS Alamedica sekarang. Misal tadi dokter curiga penyebabnya dari jantung. Penting banget untuk cek EKG 12 lead untuk menangkap aritmia. Tapi jika EKG tidak menegakkan diagnostik, maka lanjut untuk monitor Holter ya. Cek lab troponin juga penting, termasuk cek faktor-faktor risiko dan tanda-tanda iskemi. Sementara pada palpitasi yang disebabkan oleh hipertiroid, dokter bisa juga cek fungsi tiroid untuk lebih jelasnya. Yang pasti, kalau dokter ketemu pasien dengan jantung berdebar-debar yang berulang terus atau persisten, tapi dokter nggak bisa temuin penyebabnya, dokter perlu rujuk. Atau misalnya debar jantung disertai dengan prasinkop atau sinkop, atau debar jantungnya berhubungan dengan gangguan jantung, EKG abnormal, atau riwayat penyakit jantung pada keluarga. Jadi ingat, next time dokter ketemu pasien dengan keluhan jantung berdegup kencang, tanyakan 4 hal tadi, dan periksa lebih lanjut ya. Kita perlu mempertimbangkan apakah penyebabnya itu sementara dari minuman, obat-obatan, akibat gangguan hormon, atau penyebab serius kayak jantung. Jangan pulangkan pasien palpitasi yang disebabkan oleh gangguan jantung, tapi langsung rujuk ya. Like dan share video ini ke teman-teman dokter, subscribe channel Alamedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter dalam genggaman, salam Alamedica.